Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Edison dengan NPM 193510047, kelas 5A, mata kuliah dasar pemrograman mobile, program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pertemuan 6, yang dimana video ini juga untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah dasar pemrograman mobile. Dan di sini saya akan melanjutkan materi tentang React Native. Kita masuk ke capaian materi kali ini. Ada 4 capaian materi yang akan dibahas. Yang pertama adalah kita bisa memahami bagaimana cara melakukan styling dasar pada React Native seperti dimensi, background, color, margin, padding, dan juga font size. Yang kedua, memahami bagaimana melakukan export dan import di React Native. Ketiga, mampu memahami bagaimana kita melakukan layouting di React Native dengan menggunakan Flexbox. Dan yang terakhir, kita mampu untuk memahami konsep position di dalam komponen React Native. Yang pertama, kita masuk kepada styling basic terhadap React Native komponen. Di sini saya sudah menyiapkan codingnya. Coding menggunakan styling basic, dan di mana di dalam styling basic ini itu terdapat dimensi, background, color, margin, padding, dan juga font size. Kalau kita perhatikan di bagian codingnya, dimensi ini maksudnya adalah penggunaan lebar dan tingginya, dan background ini saya hanya menggunakan langsung dengan background color ya. Untuk background sendiri itu kita bisa menggunakan gambar juga. Cuma di sini saya bikin simple aja dengan menggunakan background color biasa. Dan juga untuk marginnya, margin ini saya menggunakan margin top dan juga margin left pada bagian kotaknya, pada bagian boxnya. Margin topnya ini adalah bagian margin paling atas untuk memberikan space atau ruang dengan jarak 30 pixel. Margin left, margin yang di sebelah kirinya, memberikan jarak atau ruang dengan space-nya itu adalah 50 pixel. Dan kemudian untuk bagian style pada teksnya, di sini saya juga menggunakan font size dan juga font weight. Font size ini adalah ukuran dari fontnya itu sendiri. Di sini saya menggunakan ukurannya 20 pixel. Dengan font weight ini adalah ketebalan dari font kita dengan 900 seperti tampilan pada ini. Dengan colornya adalah seperti warna hijau gelap dengan menggunakan margin left dan juga margin top, dan juga di sini saya menggunakan padding bottomnya, bagian bawahnya. Nah, lanjut, ini adalah contoh hasil styling komponen React Native yang udah di advance atau udah di upgrade ya. Tampilannya seperti ini. Di sini juga mengikuti tampilan seperti e-commerce ya, atau beberapa di media penjualan online. Di sini saya menggunakan background belakangnya ini. Pada bagian belakang ini adalah pada style yang ini. Style padding 12 yang ini pada bagian backgroundnya. Untuk bagian image, ini bagian image-nya ini saya menggunakan width dengan height-nya sesuai dengan instruksi yang ada pada video. Dan juga yang selebihnya ini adalah contoh styling React Native yang sudah diikutin pada video yang sudah tertera di tugas ini. Lanjut bagian export dan import di React Native komponen. Di sini konsep import dan import pada React Native sebenarnya mirip dengan export dan import pada jual beli barang antar negara. Hanya saja pada React Native ini bukan antar negara ya, tetapi di sini adalah antar file. Cara awalnya itu kita coba untuk membuat file baru, yang dimana file baru ini berguna untuk menyimpan komponen-komponen kita yang sudah ada sebelumnya. Seperti pada gambar ini saya jelaskan. Di sini saya membuat file baru ya, namanya adalah sample component.js, yang dimana sample komponen ini akan menyimpan semua komponen-komponen yang sudah ada pada coding sebelumnya ya. Ini komponen yang sudah ada sebelumnya, dan kemudian komponen-komponen ini saya cut atau saya move, saya pindahkan ke sampel komponen JS yang sudah saya buat tadi seperti ini. Nah, yang bagian sampel komponen yang ini, itu berada pada FJS, dan kemudian saya pindahkan ke sampel komponen. Nah, setelah dipindahkan ke file sampel komponen JS yang telah dibuat tadi,
Di sini kita tambahkan bagian bawahnya dengan menggunakan export default sample com. Sample com ini adalah nama dari konstruknya, sample com. Nah, setelah melakukan sample com ini, kalian tambahkan lagi di bagian app.js, yaitu menggunakan import sample.com nama konstruknya tadi dengan lokasinya. Import sample.com from /sample component. Sample component ini adalah nama file JS kita. Nah, kemudian untuk itu hasil dari import dan ekspornya sudah berhasil. Pada ekspor dan import ini terdapat dua cara pemanggilan ya. Yang pertama itu menggunakan export default seperti contoh yang tadi. Kita menggunakan export default pada bagian file barunya dan kemudian dipanggil lagi import pada bagian app.js-nya seperti ini. Tapi yang kedua, ketika hanya menggunakan export pada bagian file barunya itu hanya perlu menambahkan export di sebelah konstruknya, di sebelah functionnya, tanpa menambahkan lagi export default pada bagian bawahnya. Tetapi pada bagian app.js-nya, app.js itu sama seperti yang di atas tadi, hanya saja itu harus menggunakan kurung kurawal seperti ini untuk yang menggunakan export saja. Kemudian lanjut ke bagian layouting di React Native dengan menggunakan Flexbox. Di sini saya sudah membuat satu contoh coding dengan menggunakan Flexbox ya. Oke, yang pertama ini adalah bagian atas. Pada bagian atas ini adalah penggunaan Flexbox yang dimana kita di sini juga membandingkan penggunaan width atau penggunaan fix dengan yang flex ya. Di sini yang menggunakan width ini menggunakan 50 pixel, yaitu adalah yang warna merah ini 50 pixel. Dengan yang warna kuning menggunakan flex poin 1, yang warna hijau menggunakan 2, dan yang warna ungu menggunakan 3. Di sini kita bisa lihat perbandingan bahwa ketika kita menggunakan width itu akan menyesuaikan dengan ukuran width-nya. Tapi ketika kita menggunakan flex itu akan diisi penuh pada bagian seluruh layar yang dipenuhi ini, yang dibutuhkan ini seperti ini. Jadi ketika kita menggunakan width 50, misalkan di sini 50, 50, 50 dan di sini 50. Maka di sebelah kanan ini masih ada space kosong. Tetapi ketika kita menggunakan flex, mau berapapun nilai flexnya itu tetap akan memenuhi bagian layar yang dibutuhkan, bagian layar yang sesuai dengan komponen ini. Di sini dengan height yang berbeda-beda ya. Yang height 50, height 60, 80 dan height 100. Dan di sini juga menggunakan align itemsnya ini berada pada center dengan flow directionnya adalah row. Row itu maksudnya baris ya. Kalau kolom itu dia berada di bawah, berurutan ke bawah. Ini kalau ini berbaris. Nah, lanjut ini pada bagian file stylenya itu beranda pada video ini menggunakan flex direction row juga ya. Nah, lanjut pada bagian konsep positioning pada React Native. Nah, di sini konsep positioning ini adalah memunculkan sebuah icon kecil di dalam sebuah gambar untuk menunjukkan status, jumlah, jenis ataupun lainnya pada yang terdapat pada gambar tersebut. Contohnya seperti ini. Dan untuk codingannya itu seperti ini, di mana kita siapkan dulu gambarnya terlebih dahulu, yang dimana pada gambar ini kita menggunakan stylenya seperti ini ya. Ups. Di sini kita menggunakan style sheet. Style sheet ini untuk menyimpan semua style yang ada dan kemudian dipanggil pada functionnya. Kalau kita lihat seperti ini, di sini ada tiga style ya, ada wrap, card wrap, dan juga notif. Ada banyak ya, lupa aja. Ada icon card dan juga text. Dan masing-masing style ini akan diaplikasikan pada iconnya. Dan untuk pada icon kecil ini itu menggunakan notif seperti ini. Jadi mana position ini menggunakan absolute, dan absolute ini adalah kita bebas untuk menggerakkan gambar atau teks itu di atas suatu gambar seperti ini. Jadi kita bebas mau posisikannya kemana saja. Baiklah, itu tadi video dari saya tentang lanjutan dari materi React Native untuk tugas pertemuan ke-6.
Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.